Hai Sobat Manhwa, dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan membahas manhwa baru yang berjudul Ahli Pedang Jenius di Akademi. Bagi kalian yang baru bergabung pada channel ini, Mimin berharap agar kalian bisa like and subscribe untuk mendukung channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali di sebuah medan pertempuran. Pria ini adalah karakter utama dari cerita ini. Pria ini bernama Ronan. Setelah pertempuran besar terjadi, Ronan melihat banyak tumpukan mayat manusia. Ronan berkata, "Aku tidak menyangka banyak sekali dari mereka yang telah mati." Namun seketika, tiba-tiba ia mendengar suara pembersihan AHYUT dengan ceroboh. "Aku tidak menyangka ada manusia yang sekuat ini." Namun sumber suara ini berasal dari seorang raksasa yang berada di bawah telapak kakinya. "Kau keparat sialan, apakah kau masih hidup?" Ronan berkata. Setelah raksasa AHYUT menunjukkan dirinya di kekaisaran 20 hari yang lalu, mereka telah mendatangkan malapetaka di kekaisaran dengan alasan yang tidak diketahui. Raksasa ini merupakan yang terakhir dari 3 raksasa yang muncul ke dunia ini. Sambil menghantamkan keras kakinya ke arah wajah dari raksasa ini, Ronan kembali berbicara. "Karena ulah kalian, semua setengah kekaisaran sekarang telah menjadi makam. Tapi kenapa sekarang kau masih tetap hidup?" Tidak lama kemudian raksasa ini langsung berbicara. "Kau jangan khawatir, karena aku tidak akan bertahan lama, karena aku akan segera kembali ke sisinya." Mendengar perkataan itu membuat Ronan menjadi lega. "Itu bagus, karena temanmu yang mati bersamamu sudah menunggu di alam sana. 2 raksasa yang datang bersama denganmu, salah satunya telah habis dibakar oleh naga merah pemarah, dan yang lainnya disegel dalam keabadian oleh Pak Tua yang dipanggil Lorehon. Setelah semua teman-temanmu telah tiada, sekarang kau akan ikut bersama dengan mereka." Namun tidak lama kemudian raksasa ini kembali berbicara. "Jangan menutupi kebenaran dengan kata yang sangat dangkal. Anak-anak bintang saling berbagi indera mereka. Kami tahu bahwa lawan mereka telah dimusnahkan bersama dengan mereka, dan itu berarti orang kuat seperti dirimu tidak akan ada lagi di dunia ini." Namun Ronan yang masih tidak memahami perkataan dari raksasa tersebut, ia pun langsung kembali bertanya, "Saat ini aku masih hidup. Aku tidak tahu sebenarnya apa yang sedang kau bicarakan." Lalu tidak lama kemudian raksasa ini kembali berbicara, "Jangan terburu-buru. Aku juga tahu kalau waktumu telah mencapai akhirnya. Sebenarnya aku juga bersyukur, karena jika kau telah menyadari kemampuan sebenarnya yang telah kau miliki dan sepenuh hati berlatih, kau pasti akan menjadi penghalang besar untuk keinginan kami yang telah lama diimpikan." Namun, karena Ronan yang masih tidak memahami arti dari perkataan raksasa ini, itu membuatnya menjadi sangat kesal. "Hei, sejak tadi, apa yang sedang kau bicarakan? Jika tidak ada yang ingin kau katakan, cepat diam dan mati saja." Namun raksasa ini kembali memuji Ronan. "Kau adalah manusia yang hebat. Tidak apa-apa jika menjadi bangga, tapi pada akhirnya duniamu akan segera ditelan oleh cahaya bintang dan menghilang." Karena semua perkataan yang keluar dari mulut raksasa ini itu membuat Ronan menjadi sangat marah. Ronan pun tanpa ampun langsung menebas leher raksasa itu, sehingga raksasa tersebut kehilangan nyawanya. Setelah menghabisi lawannya dengan tubuh terluka, Ronan pun kembali berjalan. Dengan setiap langkah yang telah ia lalui, perlahan-lahan Ronan kembali mengingat tentang masa lalunya. Itu adalah sebuah kenangan saat ia bertemu dengan teman-temannya, di saat mereka bercanda dan tertawa bersama, dan di saat mereka terjun ke medan pertempuran. Namun semua ingatan indah itu sekarang telah tergantikan dengan pemandangan mengerikan yang ada di depannya itu, karena ia yang telah melihat tumpukan mayat dari teman-temannya. "Hei, apakah kalian semua ada di sini? Dasar bajingan bodoh. Sebenarnya
Kebanggaan macam apa yang membuatmu bertarung sampai kau mati seperti ini? Apakah kalian pikir semua kuat karena diriku? Kau harusnya membaca situasi. Jika kau tidak mampu, maka melarikan diri saja. Sampai akhirnya kalian semua ini tetap bodoh. Tapi kenapa para raksasa yang bisa membelokkan pedang aura terkuat kekaisaran, hanya pedangku saja yang bisa bekerja? Jika bukan karena itu, akan mustahil untuk mendisiplinkan prajurit yang berdiri di garis depan. Namun di saat Ronan yang telah merenungkan semua itu, secara tiba-tiba ia mendengar suara dari seseorang. Ia terkejut, sekarang bergegas mulai berjalan dengan tubuh yang terluka. Ronan masih memaksakan tubuhnya berjalan mencari sumber suara itu. Namun pada akhirnya, setelah ia berkeliling di medan pertempuran, akhirnya Ronan bertemu dengan seseorang yang sudah ia kenal. Dengan perasaan yang sangat senang, Ronan langsung berbicara. "Jadi, kau masih hidup?" Namun seketika perasaan senang ini langsung menghilang saat ia melihat keadaan dari Komandan Agung Adesan yang telah kehilangan satu lengannya. Sambil menggigit bibirnya, Ronan kembali berbicara. "Untuk orang seperti Anda, yang seorang Komandan Agung, berada di situasi seperti ini, sebenarnya apa yang terjadi pada Anda? Ronan, bukankah kau adalah seorang kopral? Kau juga tidak jauh berbeda dengan diriku. Tapi yang lebih penting, apa Ahayute sekarang sudah mati?" Dan dengan sangat yakin, Ronan langsung memberitahu Komandan Agung Adesan, "Aku telah membunuh raksasa itu. Sekarang tubuhnya tidak jauh dari tempat ini." Setelah ia mendengar informasi yang telah diberikan oleh Ronan, Adesan yang sangat senang seketika ia langsung meneteskan air mata. Akhirnya, raksasa itu sekarang telah mati. "Terima kasih, Ronan." Melihat ekspresi rasa senang yang terpancar dari wajah Komandan Adesan, Ronan kembali berbicara. "Jika Anda mau berterima kasih, maukah Anda mendengar satu permintaan dariku? Pengurusan dari prajurit yang membangkang biasanya seperti aturan mereka akan dibuang ataupun dibakar. Akan tetapi untuk kali ini, bisakah Anda memperlakukan mereka dengan baik?" Namun setelah itu, Komandan Agung Adesan kembali berbicara. "Aku tidak yakin, akan tetapi kau terlihat lebih hidup dan juga sehat. Jadi, bukankah lebih baik jika kau sendiri yang mengurus mereka?" Namun di saat Ronan yang ingin menjawab perkataan dari Komandan Agung ini, secara tiba-tiba ia langsung terhenti dan mulai batuk mengeluarkan darah. "Cobalah lihat ini. Apakah maksud Anda aku lebih sehat? Sebenarnya aku bisa mati kapan saja. Aku hanya bermain-main di setiap harinya. Jadi aku tidak bisa berbuat banyak. Jadi rasanya tak adil kalau aku akan segera mati." Namun di saat Komandan Agung yang kembali bertanya, jika Ronan bertahan hidup, apa yang ingin ia lakukan? Ronan pun langsung menjawab pertanyaan ini. "Aku punya banyak yang ingin aku lakukan. Akan tetapi satu-satunya yang bisa aku pikirkan sekarang, bagaimana rasanya pergi ke akademi. Aku juga mulai mengingat omong kosong yang telah diucapkan oleh raksasa Ahayute. Sekarang mulai menggangguku. Tapi yang terpenting adalah keinginan dari mendiang kakakku untuk mengantarkanku ke akademi. Akan tetapi tak lama lagi, aku akan kembali bertemu dengan keluargaku." Melihat pria yang ada di depannya sekarang mulai putus asa, Komandan Agung langsung memberinya semangat. "Saat hujan ini berhenti, kelompok pencari akan datang kemari dan menolong kita." Namun Ronan langsung membantah perkataannya. Sekarang mulai putus asa, Komandan Agung langsung memberinya semangat. "Saat hujan ini berhenti, kelompok pencari akan datang kemari dan menolong kita." Namun Ronan langsung membantah perkataan itu. "Sudah aku bilang, saat ini aku tidak ada harapan, dan kenapa kau terus mengatakan hal-hal yang tidak ada arti?" Setelah beberapa waktu, seketika hujan yang terus turun sekarang mulai berhenti, dan perlahan-lahan cahaya matahari mulai turun dan menerangi daerah sekitar. Namun di saat kedua orang ini menyadari, secara tiba-tiba terjadi guncangan yang sangat dahsyat. Bersamaan dengan cahaya turun,
dan menerangi tempat ini. Di saat itu juga raksasa muncul di hadapan mereka berdua. Raksasa ini memiliki 8 sayap, dan apa-apaan dengan jumlah mereka? Lalu sebenarnya dari mana asal para raksasa ini? Melihat jumlah lawannya ini, itu membuat Komandan Agung menjadi khawatir. Tidak mungkin 3 raksasa bukanlah akhir dari pertempuran ini. Pada akhirnya, untuk yang ketiga kalinya, aku tidak bisa menyelamatkan dunia ini. Dengan kesempatan terakhir yang tersisa, aku tak bisa memikirkan sebuah cara untuk menyelamatkan dunia. Lalu di saat ia sedang kehilangan fokusnya, Ronan yang belum kehilangan semangat, dia selalu memanggil Komandan Agung. "Hei, apa yang kau lakukan? Cepat sadarlah, cepat gunakan api atau apapun untuk melemparku ke atas sana. Jika aku hanya menggunakan pedang ini saja, aku tidak akan bisa menjangkau mereka semua." Komandan masih bingung dan bertanya, "Apa kau ingin bertarung di situasi ini?" Ronan pun langsung menjawab, "Tentu saja. Apa kau ingin mati pada situasi seperti ini? Bahkan jika aku mati, tidakkah aku harus memberikan sesuatu pada raksasa ini?" Dengan tubuh yang masih terluka dan dengan semangat yang belum padam, Ronan kembali mengeluarkan pedangnya. Melihat sosok laki-laki yang berdiri di tepat di hadapannya, Komandan Agung kembali berpikir, apakah dia tidak berniat untuk menyerah pada situasi seperti ini? Benar juga, dia ini memang pria seperti itu. Karena orang seperti dialah kita mampu mencapai sejauh ini. Lalu pada saat itulah sesuatu terlintas di dalam pikiran Komandan Agung. Sambil memanggil nama Ronan, dia mulai mendekat dan memberikan sesuatu. Secara mengejutkan, Komandan Agung memasukkan sesuatu melalui mulutnya ke dalam mulut Ronan. Namun, karena Ronan yang masih bingung dalam situasi ini, dia pun kembali berbicara. "Hei, apa yang kau taruh di dalam mulutku?" Sambil mendekatkan kepalanya, Komandan berbicara sesuatu ke telinga Ronan. Akan tetapi semua ucapan dari Komandan Agung membuat Ronan menjadi semakin bingung. Apa yang sebenarnya kau bicarakan dalam situasi yang sangat genting ini? Namun tanpa menjelaskan keseluruhan cerita, Komandan Agung kembali berbicara. "Kopral Ronan, jika kita bertemu lagi, bisakah kau mengatakan kepadaku untuk jangan berbuat hal bodoh dan jadilah seorang penjahit? Aku sudah melakukan banyak hal, akan tetapi belum untuk yang seperti itu." Namun di sisi lain, para raksasa ini tidak mau menunggu mereka menyiapkan satu serangan dengan kumpulan energi sihir yang telah terkumpul. Para raksasa ini, dia memberikan satu serangan ke arah mereka berdua. Di saat Komandan Agung dan juga Ronan yang tidak bisa menghindari serangan ini, terjadilah ledakan energi yang sangat dahsyat. Namun setelah itu, kita diperlihatkan Ronan yang baru saja terbangun dari tidurnya. Di saat ia yang baru saja terbangun, Ronan selalu memanggil Komandan Agungnya. Akan tetapi pemandangan pertama kali yang ia lihat bukanlah medan pertempuran, akan tetapi pemandangan dari sebuah desa. Tidak, ini tidak mungkin. Tempat ini, mungkinkah ini adalah kampung halamanku Nibuten? Dan sekarang apakah aku benar-benar kembali ke masa lalu? Aku tidak menyangka bahwa kata-kata komandan itu ternyata benar. Lalu setelah itu Ronan kembali mengingat kenangan masa lalunya. Komandan Agung pun kembali berbicara. Apa yang baru saja kau telan itu adalah op yang dapat memutar kembali waktu. Dan begitulah bagaimana aku yang dulunya seorang penjahit jadi bisa naik ke posisi Komandan Agung. Meski op tersebut dapat membuatmu regenerasi sebanyak 4 kali, akan tetapi aku sudah menggunakannya sebanyak 3 kali. Jadi saat ini hanya ada satu kesempatan lagi. Oleh karena itulah sekarang aku akan menyerahkannya kepadamu, kekuatan untuk menaklukkan para raksasa. Aku juga yakin kau adalah kunci untuk menghentikan kehancuran dunia ini. Jadi kau harus mengasah kemampuanmu. Dan aku juga lega karena kau berniat untuk pergi ke akademi. Lalu jika kau mau belajar, pergilah ke Akademi Billion. Itu adalah tempat yang isinya adalah orang-orang yang hebat. Jadi aku yakin itu pasti akan sangat membantumu. Lalu untuk yang terakhir kalinya, Kopral Ronan, jika kita bertemu lagi, bisakah kau katakan kepada diriku untuk jangan melakukan hal bodoh dan terus menjadi seorang penjahit saja? Aku sudah banyak melakukan hal, akan tetapi tidak yang seperti itu. Setelah mengingat semuanya,
Ronan kembali berbicara. Apa ini benar-benar sungguhan? Atau ini hanya sebuah mimpi? Aku mohon tolong bangunkanlah. Bahkan jika ini adalah sungguhan, dan ternyata aku telah kembali ke masa lalu, apa yang harus aku lakukan dengan seorang diri saja? Tapi tunggu dulu. Jika ini adalah masa lalu, berarti aku bisa melihat kakakku. Lalu setelah itu, sambil mengambil sebuah tongkat kayu, Ronan mulai mengambil langkah dan berlari menuju rumah kakaknya. Jika aku benar-benar kembali, kalau aku jalan terus dan tidak jauh dari sini. Namun, seketika ada sebuah pemandangan yang membuat Ronan terhenti. Ia melihat seorang anak yang telah dibuli. Apa-apaan yang telah mereka lakukan, menggantung anak kecil sampai terbalik seperti itu. Tunggu dulu, bukankah anak itu tidak digantung, tapi digantung dengan menggunakan sihir? Seseorang seberharga itu di medan perang saja sangat jarang ada, dan tidak mungkin di pedesaan seperti ini malah ada. Kalau dipikir-pikir, saat ini aku yakin dia ada di sini. Cerita pun berganti sisi lainnya. Anak ini bernama Aselle. Di dalam hatinya dia berkata, sampai kapan mereka akan melakukan ini? Kalau begini terus, sesuatu yang buruk akan terjadi pada anak itu. Namun di saat anak yang dibuli itu memohon untuk diturunkan dari pohon, Hans yang merupakan pemimpin dari orang-orang pembuli ini sama sekali tidak menghiraukannya. Namun di saat anak yang dibuli ini memberitahu bahwa dia tidak memiliki uang, karena uang yang ia miliki digunakan untuk biaya ibunya berobat. Namun Hans tetap tidak memperdulikannya. Hans berkata, "Aku ini sedang merampas uang sakumu. Jadi buat apa aku harus memikirkan kesehatan ibumu? Kalau kau ingin menjadi anak yang berbakti, kau seharusnya menghasilkan banyak uang." Dengan penuh emosi, tanpa ampun Hans langsung menghajar anak ini. Lalu tidak lama kemudian, Hans menyuruh Aselle untuk mengangkat anak ini lebih tinggi lagi. Aselle berkata, "Aku tidak berani. Jika aku menggantungnya lebih tinggi lagi dan tidak sengaja menjatuhkannya, itu akan sangat berbahaya. Padahal kau bukan anak perempuan," ucap Hans. "Kenapa kau sangat takut? Jadi diamlah dan cepat angkat anak pecundang ini sebelum kau digantung juga bersama dia." Sambil ketakutan, Aselle berkata di dalam hati, "Kenapa semuanya malah menjadi seperti ini? Apakah salah jika aku mempelajari sihir? Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku juga mahir dalam sesuatu hal." Namun meskipun ia ketakutan, Aselle tetap memberanikan diri untuk menolak permintaan dari Han. Namun di saat ia ingin mengucapkannya, secara tiba-tiba sebuah tongkat kayu langsung melayang tepat di kepala Aselle. "Berhenti melakukan hal bodoh. Kau bisa membunuhnya." Karena kehilangan fokus akibat dipukul Ronan, Aselle langsung menjatuhkan anak ini. "Hai anak sialan, apa yang kau lakukan?" ucap Hans. "Kau berhenti hanya karena dia menyuruhmu. Bukankah itu terlalu lucu?" Namun di sisi lain, Ronan sama sekali tidak memperdulikannya pernyataan dari Han tersebut. Ia pun langsung berbicara kepada Aselle, "Berhentilah mengkhawatirkan sampah sepertinya, dan berbicaralah kepadaku. Sekarang ada sesuatu yang ingin aku bicarakan kepadamu. Dari mana kau bisa mempelajari sihir telekinesis?" Namun di saat Aselle ingin memberitahu bahwa dia mempelajarinya dari sebuah grimoire yang dia beli dari penjual keliling, Ronan langsung berpikir, "Dia bisa sehebat ini dengan grimoire yang harganya begitu murah. Ini tentu luar biasa. Aku pasti bakal lebih tahu banyak jika ku teliti lagi. Tapi dengan ini saat nanti aku sudah menghadapi para raksasa itu." Namun secara tiba-tiba terdengarlah sebuah suara. Karena Ronan yang terbiasa di medan pertempuran, dia tahu bahwa suara tersebut adalah suara dari sebuah pedang. Dan benar saja, dengan raut wajah yang sangat mengancam, serta memegang sebuah pedang, Hans berniat untuk menyerang Ronan. "Beraninya kau mengabaikanku? Sepertinya kau sangat sombong, karena waktu itu aku sengaja kalah melawanmu." Sambil memegang sebuah pedang dengan kedua tangannya, Hans langsung berlari dan berniat menyerang Ronan. Namun karena Ronan yang telah terbiasa di medan pertempuran, dia dengan sangat mudahnya menghindari seluruh serangan dari Hans. Sambil melihat muka lawannya yang mulai panik, Ronan juga berpikir, meski tubuhku lebih muda, ini masih sama saja apa yang tertanam dalam diriku ketika aku masih sebagai seorang prajurit disiplin. Itu adalah indera bertarung. Namun sambil tertawa, Hans pun berbicara, "Kau benar-benar beruntung
Aku tadinya berniat membuatmu tidak bisa memegang sendok untuk seumur hidupmu. Karena sudah seperti ini, berlututlah dan memohon, dengan begitu aku akan mengampuni nyawamu. Tapi tentu saja kau tetap akan pulang hanya dengan sebelah tanganmu saja. Dan jika aku membunuhmu, aku pastikan aku akan memperlakukan tubuh kakakmu dengan baik. Lalu setelah itu sambil tertawa Hans selalu berbicara kata-kata yang merendahkan kakak Ronan. Dan setelah ia mendengar kakaknya yang telah direndahkan, Ronan dengan penuh amarah, ia langsung memberikan satu serangan ke arah Hans. Dan satu serangan tersebut langsung menebas telinga Hans. Dengan perlahan, Ronan mulai berjalan mendekati Hans. Dasar anak berandal sialan, apakah kau benar-benar ingin mati? Oke teman-teman, cerita berlanjut ke part selanjutnya. Tetap tonton ya teman-teman.